Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heliana Maulida dengan NIM 222111018. Saya akan membacakan materi yang berjudul Maqasid Al-Syariah Ibnu Asyur. Langsung saja kita akan membahas materi yang pertama, yaitu tentang biografi Ibnu Asyur. Di mana Ibnu Asyur ini mempunyai nama lengkap, yaitu Muhammad Thohir bin Muhammad bin Muhammad Thohir bin Muhammad bin Muhammad Sazili bin Abdul Al-Qadir bin Muhammad bin Abdul Asyur. Beliau lahir dari sebuah keluarga terhormat yang berasal dari Andalusia pada tahun 1296 Hijriah atau 1879 Masehi dan wafat pada tahun 1393 Hijriah atau 1973 Masehi di Tunis. Keluarganya dikenal sebagai keluarga religius dan pemikir, dan kakeknya bernama Muhammad Thohir bin Muhammad Sazili adalah seorang ahli nahwu, ahli fikih yang pada tahun 1851 menjabat sebagai ketua Qadli di Tunisia. Pada tahun 1860, ia dipercayai menjadi mufti di negaranya, dan ibunya itu bernama Fatimah. Dari pernikahannya dengan Fatimah binti Muhammad bin Mustafa Mushin, ia mempunyai 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Ia dibesarkan dari lingkungan yang suka ilmu. Ia belajar Al-Quran, baik hafalan, tajwid, dan qiraatnya di sekitaran tempat tinggalnya. Setelah hafalan Al-Quran, ia belajar di Masjid Zaitunah yang diajar oleh ayahnya sendiri. Zaitunah adalah sebuah masjid yang dalam perjalanan sejarah menjadi pusat kegiatan keagamaan yang berafiliasi kepada mazhab Maliki, dan ada sebagian yang menganut mazhab Hanafi. Beliau juga menjadi seorang mufasir, ahli bahasa, ahli nahwu, dan ahli sastra. Oleh karena itu, pada tahun 1913, ia diangkat menjadi seorang hakim mazhab Maliki. Pada tahun 1927, ia diangkat menjadi pemimpin mufti mazhab Maliki di negara itu. Pada tahun 1950, terpilih menjadi anggota Majalis Al-Lughah Al-Arabiyah di Mesir. Pada tahun 1955, menjadi anggota Majelis Al-Ilmi Al-Arabiyah di Damaskus. Dan ia juga mempunyai banyak sekali karya, seperti menulis buku dan menulis di berbagai majalah dan koran. Kemudian ada pengertian maqasid al-syariah. Secara etimologi, maslahat berarti upaya mengambil manfaat dan menghilangkan mudarat, yang secara garis besar dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada al-maslahat al-mu'tabarah. Dalam hal ini, syariat menjelaskan secara langsung atau secara tekstual melalui nas. Faktor yang membentuk maslahat pada masalah ini adalah apa yang dikenal dengan istilah usul al-khamsah yang sifatnya daruriyat. Yang kedua, ada al-maslahat al-mulghah. Untuk maslahat yang bertentangan atau berbenturan dengan nas qat'i, para ulama sepakat untuk tidak menggunakan dalam kehidupan karena sudah jelas ketidaksahannya. Seperti persamaan equality perempuan dalam hak waris. Ini kontradiktif dengan nas Al-Quran, surat An-Nisa ayat 11. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu haddil unsayaini. Artinya Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Atau orang yang menambah hartanya dengan cara riba. Karena Allah sudah menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 175 yang berbunyi ulaikal ladzina ishtarawu dhalalata bil huda wal adzaba bil maghfirah fama asbaruhum 'alan nar, yang artinya mereka itulah yang membela kesesatan dengan petunjuk dan azab dengan ampunan, maka alangkah benar beraninya mereka menentang api neraka. Tuh. Kemudian yang ketiga ada al-maslahat al-mursalah atau al-maslabat al-maskut anba. Walaupun Al-Quran memuat kandungan hukum atau konstitusi, tetapi tidak secara detail mengulang aspek juz'iyat. Tidak adanya nas khusus yang memerintahkan atau melarangnya, menjadi alasan yang memungkinkan seseorang untuk menentukan hukum suatu permasalahan yang berkembang pada saat sekarang. Dengan tetap berpandangan pada prinsip awal, yaitu memberikan manfaat dan menghilangkan mudarat. Seperti pengumpulan mushaf Al-Quran dan menyatukan pada masa Abu Bakar, serta dibukukan menjadi satu oleh zaman Utsman bin Affan sebagai referensi utama. Sedangkan secara etimologi, maqasid al-syariah atau esensi hukum Islam, Al-Syatibi mendefinisikan sesungguhnya syariat itu diturunkan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di bumi dan di akhirat. Nah, menurut Muhammad Abu Zahra bahwa tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan. Kemaslahatan melalui analisis maqasid al-syariah tidak hanya dilihat dari segi teknik saja, tetapi juga dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum yang disyariatkan Tuhan terhadap manusia secara filosofi. Sementara menurut Ibnu Qayyim mengatakan bahwa sesungguhnya
Dasar syariat Islam adalah kemaslahatan, keadilan, rahmat, dan hikmah. Dari kedua pendapat tersebut, pengertian makosid syariah secara terminologi mempunyai maksud yang sama, yaitu tujuan, sasaran, dan maksud diturunkannya syariah. Ada juga menurut Al-Syatibi mengenai maksud al-syari, bahwa dalam maksud al-syari terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada qasdu al-syari' fi wad'i al-syariah, maksud Allah dalam menetapkan syariah. Yang kedua ada maksud al-syari' fi wad'i al-syariah li al-ibham. Maksudnya itu adalah Allah dalam menetapkan syariatnya, ini adalah agar dapat difahami. Yang ketiga ada qasdu al-syari' fi wad'i al-syariah li al-taklif bi muqtadaha. Maksud Allah dalam menetapkan syariat agar dapat dilaksanakan. Yang terakhir, yang keempat adalah qasdu al-syari' fi dukhul al-mukallaf lahul al-kam al-syariah. Maksud Allah mengapa individu harus menjalankan syariat. Kemudian ada 3 sisi dalam menghapus klasifikasi maqasid al-syariah, yaitu dari sisi tempat timbulnya, klasifikasi dari sisi universalitas, pembagian dari sisi orisinalitas, dari sisi tempat timbulnya, maqasid akan terbagi ke dalam 2 kategori. Yang pertama ada maqasid al-syari', Allah dan Rasulnya. Yang kedua ada maqasid al-mukallaf atau manusia. Pembagian ini dicermin dengan keberadaan tujuan pembuatan syariah, mencakup seluruh kemaslahatan bagi umat manusia, dan tercermin pula dengan penyelaraan antara tujuan mukallaf dengan tujuan pembuatan syariah, Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua ada klasifikasi dari sisi universalitas. Ini juga terbagi menjadi 2 kategori. Ada maqasid kulliyah dan juz'iyah. Maqasid kulliyah ini adalah tujuan syariat universal yang secara jelas dapat dipahami oleh akal. Ini terangkum dalam 5 atau 6 poin, ditambah bifzi al-arad, menjaga kehormatan. Sedangkan maqasid juz'iyah adalah tujuan-tujuan yang bersifat spesifik pada satu hukum dan bisa diungkapkan oleh fuqaha dengan istilah hikmah, rahasia, atau sebab. Kemudian yang ketiga ada pembagian dari sisi orisinalitas. Ini juga terbagi dalam 2 kategori, yaitu asliyah atau autentik dan tabaiyah, pelengkap. Maqasid asliyah adalah tujuan utama yang sengaja direncanakan oleh pembuat syariat, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Seperti terciptanya regenerasi umat manusia adalah tujuan utama dari disyariatkannya pernikahan. Maka terpenuhinya kebutuhan biologi bagi pasangan suami istri adalah merupakan maqasid tabi'iyah, tujuan pelengkap sebagai penyempurna dan tujuan utama. Dari uraian singkat ini dapat dipahami bahwa maqasid al-syariah sangat identik dengan maslahat dan merealisasikan maslahat, berarti merealisasikan maqasid al-syariah. Ya, selanjutnya adalah materi yang terakhir, yaitu Ibnu Asyur dan pemikiran hukum. Dalam kitab Maqasid Asy-Syariah al-Islamiyah, Ibnu Asyur tidak menjelaskan secara spesifik pemikiran hukum. Namun dalam kitab tersebut dapat dipahami sebagai berikut. Yang pertama ada tasyri'. Menurut Ibnu Asyur, istilah tasyri' bukan sebagai segala sesuatu yang disyariatkan secara mutlak, sehingga tidak termasuk di dalamnya sesuatu yang disunahkan dan dimakruhkan. Tetapi yang dimaksud dengan tasyri' adalah aturan atau undang-undang bagi umat atau qawanin li al-ummah. Dengan demikian, yang dimaksud dengan tasyri' adalah tidak hanya Al-Quran dan As-Sunnah, namun setiap peraturan atau konvensi tidak tertulis ataupun undang-undang yang tertulis yang mengatur umat manusia termasuk maqasid asy-syariah. Peraturan maupun undang-undang yang tidak memperhatikan aspek maqasid asy-syariah akan menyebabkan hukum menjadi kaku dan agama akan kehilangan semangat kemanusiaannya. Sementara Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu, yaitu agama adalah untuk kepentingan dan kemaslahatan manusia. Baginya pemahaman tentang maqasid asy-syariah bukan hanya sebagai pemuas nalar, tetapi memiliki tujuan praktis bagi faktor pemikiran dan kehidupan sosial umat Islam saat ini. Sebab tujuannya itu adalah membantu umat Islam dengan memberikan aturan atau undang-undang terhadap berbagai kepentingan dan kemaslahatan yang ada ketika munculnya pembagian kasus yang baru dan kompleks. Di samping untuk memutuskan satu pendapat hukum, ketika terjadi perbedaan hujah setiap mazhab dan
terjadi perdebatan sengit di antara para ulama. Kemudian yang kedua ada ijtihad. Kemudian ada ijtihad. Mengenai ijtihad, Ibnu Asyur menjelaskan bahwa ijtihad hukumnya itu adalah fardu kifayah atas umat Islam. Hal ini didasarkan pada Al-Quran surat Al-Tahabul ayat 16, yaitu yang berbunyi fattaqullaha mastata'tum. Diwajibkannya ijtihad dikarenakan persoalan selalu bermunculan yang tidak selalu ditemukan dasar hukumnya dalam Al-Quran maupun dalam hadis, dan juga tidak selalu ada jawaban dari hasil ijtihad dari para mujtahid pada zamannya. Karenanya mujtahid harus tetap ada walau hanya diwakili oleh seseorang pada masa dan tempat tertentu. Ketika sudah ada, maka yang lain sudah tidak terkena beban. Gitu. Menurut Ibnu Asyur, ada 3 cara untuk memahami maqasid asyariah. Yang pertama, yaitu pemahaman terhadap konsep syariah beserta penerapannya. Yang kedua, ada pemahaman terhadap dalil-dalil Al-Quran. Yang ketiga, ada pemahaman terhadap hadis-hadis mutawatir, maknawi, dan amali. Kemudian ada hal penting yang diangkat oleh Ibnu Asyur, yaitu bahwa pemahaman ilmu maqasid asyariah terkait erat dengan pemahaman lain yang sangat vital, yaitu pembahasan tentang nizam al-ijma al-islami atau peraturan masyarakat Islam. Kemudian nomor 3 yang terakhir adalah maqasid al-syariah. Dalam kitab Maqasid Asyariah Al-Islamiyah, sebuah buku yang mencoba membahas secara tuntas gagasan tentang maqasid asyariah sebagai acuan untuk mengistinbatkan hukum Islam. Buku Ibnu Asyur lebih terfokus dan luas dalam menjalankan konsep maqasid asyariah. Ia telah mengembangkan dan menjadikan ilmu maqasid asyariah sebagai disiplin ilmu baru yang terpisah dengan ilmu usul fikih. Beliau telah berhasil mengembangkan teori maqasid asyariah yang sebelumnya hanya berkutat pada kajian juz'iyah dan kuliah menjadi lebih luas, yakni dengan melebarkan pembahasan maqasid asyariah ke dalam maqasid asyariah al-khosas tentang muamalat yang di dalamnya menghapus berbagai isu-isu maqasid asyariah. Misalnya, maqasid asyariah menghapus berbagai isu-isu maqasid asyariah. Misalnya, maqasid asyariah hukum keluarga, maqasid asyariah penggunaan harta, maqasid asyariah hukum perundang-undangan, dan kesaksian dan lain-lain. Dalam bukunya yang terdiri dari 1 pengantar dan 3 bab, beliau membahas dalam bab pertama penetapan maqasid asyariah, keniscayaan seorang ahli hukum Islam atau faqih untuk mengetahui dan cara menetapkan serta level-levelnya. Yang kedua yaitu tujuan syariah yang umum atau maqasid al-syariah al-ammah. Yang ketiga, tujuan syariah yang khusus, maqasid al-syariah al-khosas, yang berkaitan dengan berbagai macam pembahasan muamalah yang disebut dengan bab fikih muamalah. Menurut Ibnu Asyur, pembahasan tentang maqasid asyariah bukan hanya sebagai pemuas nalar, tetapi memiliki tujuan praktis bagi iklim pemikiran dan kehidupan sosial umat Islam saat ini. Sebab tujuannya itu adalah membantu umat Islam dengan memberikan aturan-aturan atau undang-undang terhadap berbagai kepentingan dan kemaslahatan yang ada ketika munculnya berbagai kasus yang baru dan kompleks. Di samping umat memutuskan satu pendapat hukum ketika terjadi perbedaan hujah setiap mazhab dan terjadi perdebatan sengit di antara para ulama. Nah, yang dimaksud dengan maqasid asyariah ammah ialah sasaran dan tujuan syariah yang mencakup kepentingan dan kemaslahatan manusia secara umum, seperti melestarikan sebuah sistem yang bermanfaat, menjaga kemaslahatan, menghindari kerusakan, merealisasikan persamaan hak antar manusia, dan melaksanakan syariat sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan maqasid al-syariah al-khosas adalah tujuan syariah yang khusus, yakni tentang muamalat yang di dalamnya yang di dalamnya itu mengupas berbagai isu-isu maqasid asyariah. Misalnya, maqasid asyariah hukum keluarga, maqasid asyariah penggunaan harta, maqasid asyariah hukum perundang-undangan dan kesaksian dan lain-lain. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika materi yang saya sampaikan kurang jelas atau kurang dipahami.
Jadi sekian dari saya, Heliana Maulinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.